Sidang gugatan terhadap aktivis Roky Gerung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Materi gugatan disorot karena meminta pengadilan melarang Roky Gerung bicara di berbagai forum. Namun penggugat menyebut gugatannya diklaim relevan. Kontroversi, kritikan, dan pernyataan aktivis Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo kini bergulir ke pengadilan. Gugatan terhadap Roky Gerung diajukan oleh advokat David Tobing. Roky digugat secara perdata karena pernyataannya yang dianggap menghina Presiden. Penggugat David Tobing meminta pengadilan agar Roky Gerung tidak menghina kepala negara. Selain itu, penggugat meminta pengadilan mengabulkan gugatan agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara di berbagai acara selama seumur hidup. Namun pakar hukum pidana Muzakir mempertanyakan legal standing penggugat yang menggunakan pasal konstitusi dan perdata. Kita mencantolkan gugatan itu langsung pada Undang-Undang Dasar 45, kayaknya itu nggak boleh ya, atau nggak ada konstruksinya, kecuali kalau dia menguji terhadap satu undang-undang. Itu punya legal standing-nya ada. Tapi kalau menuduh seseorang melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa gitu. Yang paling memungkinkan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan apabila Presiden melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu pun medianya adalah bukan di pengadilan, tapi lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui DPR gitu. Perdata itu 1365 itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya adalah melawan hukum dalam konteks perdata menimbulkan kerugian keperdataan. Nah, kalau menimbulkan kerugian keperdataan, syaratnya dia harus punya legal standing. Dia secara direct itu adalah kerugikan atau menderita kerugian disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Roky Gerung. Jadi kalau itu berarti dia harus membuktikan ruginya apa kalau ada statement Roky Gerung seperti itu gitu terhadap pribadi penggugat gitu ya. Jadi kalau legal standing-nya nggak bisa dijelaskan posisinya, ya menurut saya ya nggak bisa diterima lah gugatan itu. Secara hukum nggak bisa diterima begitu. Penggugat menyatakan siap menjelaskan gugatan di pengadilan termasuk kerugian atas pernyataan Roky Gerung. Beberapa putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, legal standing sebagai advokat itu diakui. Dan nanti saya akan buktikan juga di dalam gugatan saya. Yang kedua mengenai kerugian, ini saya analogikan ketika bendera kita dikibarkan terbalik dalam suatu event, sebagai warga negara kita akan marah, kita akan merasa dihina. Sama halnya ketika presiden sebagai lambang negara dihina, saya sebagai warga negara merasa dirugikan karena saya juga merasa terhina. Itulah kerugian imaterial. Jadi di dalam perdata, kerugian itu bukan hanya material, imaterial. Dan tuntutannya juga bukan hanya uang, tetapi bisa supaya hakim menghukum si tergugat itu melakukan tindakan tertentu atau melarang si tergugat itu melakukan tindakan tertentu. Sudah saya siapkan dengan matang, tidak asal-asalan, dan siapapun presidennya, karena saya warga negara Indonesia, saya akan merasa terhina kalau seperti itu. Gugatan agar pengadilan melarang Roky Gerung berbicara di berbagai forum seumur hidup juga dianggap berlebihan. Kait dengan tuntutan untuk tidak boleh berbicara seumur hidup ya. Yang kita yang wajar-wajar sajalah menurut saya, kalau itu kerugiannya yang bersangkutan tidak pernah dibicarain seumur hidup begitu ya, ya sudah nggak usah terlalu berlebihan di dalam menuntut materi gugatan itu. Buat saya bukan hakim memutusnya seperti apa. Gugatan yang menyampaikan bahwa tidak boleh berbicara seumur hidup di depan publik itu apa konteksnya itu? Bukankah juga Roky Gerung itu memberi pembelajaran kepada publik yang luar biasa juga gitu. Kalau sebagai dosen juga memberi pembelajaran publik yang luar biasa. Namun penggugat menilai isi gugatannya relevan agar tidak terjadi perpecahan. Tuntutan itu saya maksimalkan seumur hidup dalam pengertian gini, bahwa seorang RG yang mempunyai subscriber YouTube-nya 1,6 juta, dia akan mengajarkan tanda kutip hal-hal yang tidak baik kalau dia tidak dihukum, ketika dia menghina presiden. Dan coba bayangkan, itu aja yang menonton YouTube-nya. Bagaimana dengan seluruh rakyat Indonesia yang menonton? Kemungkinan ada yang meniru-niru. Dan akibatnya pun
1 hari kemudian sudah adanya kekacauan di beberapa daerah, adanya demonstrasi, adanya penolakan RG menjadi pembicara. Jadi yang saya mintakan ke hakim itu sangat relevan supaya tidak ada perpecahan di negara ini. Muzakir menilai sikap Presiden yang tidak mempermasalahkan pernyataan Rocky Gerung menjadi pelajaran positif. Juga mengatakan, oh tidak apa-apa, ya sudah, atau itu yang konteks yang menjabat sebagai pribadi, menjabat presiden nggak apa-apa, ya sudah. Presiden sudah mencoba untuk menerima hal itu dalam satu konteks hidup bernegara gitu ya. Saya kira itu pembelajaran yang positif juga. Bagaimana kelanjutan dari gugatan perdata terhadap Rocky Gerung? Tim TV One mengabarkan.